bahwa penyakit kronis bangsa ini adalah para koruptor-koruptor di zaman rejim Jokowi ini semakin tumbuh subur. Bukannya dihukum berat, malah dikasih keringanan. Ada yang sudah jelas-jelas merampok 3,3 juta hektar lahan kelapa sawit oleh rejim Jokowi, dimaafin. Dia ini susahnya Firly Bahuri, dia disuruh tangkapin koruptor, malah dia ikut-ikutan makan uang rakyat. Ini pejabat-pejabat seperti begini, ini pejabat-pejabat brengsek kurang ajar yang tidak bertanggung jawab. Harusnya KPK ini tangkap juga Harun Masiku Telaso, tangkap itu Harun Masiku Telaso. Kabulama itu harus kau tangkap supaya ada unsur keadilan. Padahal banyak kasus-kasus lain. Masih ingat gak 349 triliun pajak rakyat di Kementerian Keuangan? Mana itu kasus? Kok jadi tenggelam? Belum lagi anak Jokowi yang terima gratifikasi dari perusahaan sawit 92 miliar. Tidak mungkin jual martabak punya untung 92 miliar. Tidak mungkin. Yaitu Abang Uda Daeng Wahidin dipersilakan untuk memberikan ultimatum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang hadir di sini, aksi hari ini adalah aksi spontanitas yang kita lakukan sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia yang peduli akan nasib bangsanya hari ini. Seperti kita ketahui bahwa penyakit kronis bangsa ini adalah para koruptor-koruptor di zaman rejim Jokowi ini semakin tumbuh subur. Bukannya dihukum berat, malah dikasih keringanan. Ada yang sudah jelas-jelas merampok 3,3 juta hektar lahan kelapa sawit oleh rejim Jokowi, dimaafin. Goblok tidak, goblok tidak, goblok itu, ya kan? Ini juga hari ini kita datang ke depan Polda Metro Jaya. Kita sampaikan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang sudah memiliki keberanian melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pimpinan KPK, yaitu Bapak Firly Bahuri, Ketua KPK. Jadi adik-adik tadi itu nggak usah ngapain panggil kakanda. Emang lu mau punya kakak koruptor? Emang lu punya kakak tukang beras koruptor? Emang lu mau punya kakak maling uang rakyat? Jangan mau. Dia kan kakanda. Apaan kakanda? Ya ada brengsek itu, kurang ajar. Itu Firly Bahuri. Harusnya dia ini bertugas untuk menangkap koruptor, bukan malah melakukan negosiasi dengan koruptor. Itu kurang ajar dan itu melanggar kode etik KPK. Sudah berkali-kali Firly Bahuri ini, ya kan? Sudah berkali-kali dia lakukan pelanggaran kode etik. Hari ini terbukti dengan jelas. Itu ada foto dengan tersangka dengan Pak Sahrul bicara-bicara di lapangan bulu tangkis, ya kan? Ngapain coba bicara-bicara serius di lapangan bulu tangkis kalau bukan urusan perkara itu? Nggak mungkin seorang menteri datang ke lapangan bulu tangkis hanya sekedar datang kongko dan ngopi-ngopi dengan si bangsat Firly Bahuri ini. Ngapain? Kalau bukan meres-meres duitnya para pejabat-pejabat ini.
Dia, ini susahnya Firly Bahuri. Dia disuruh tangkapin koruptor, malah dia ikut-ikutan makan uang rakyat. Ini pejabat-pejabat seperti begini, ini pejabat-pejabat brengsek kurang ajar yang tidak bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya, terhadap agamanya, terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ini adalah perbuatan yang memalukan. Kami datang ke sini bukan sekedar hanya panggilan sebagai putra Bugis Makassar, tetapi apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi itu sudah mempermalukan harkat dan martabat suku Bugis Makassar. Harusnya KPK ini tangkap juga Harun Masiku Telaso. Tangkap itu Harun Masiku Telaso. Kabulama itu harus kau tangkap supaya ada unsur keadilan. Saya di sini bukan membela Syahrul Yassin Limpo, bukan. Tetapi keadilan, ada ketidakadilan di sini yang saya lihat. Betapa ini salah satu bukti bahwa Jokowi benar-benar cawe-cawe dalam urusan pilpres. Karena dia kader Nasdem yang mengusung salah satu pasangan capres, akhirnya dia cawe-cawenya ini jadi menggunakan tangan KPK, tangan-tangan berdarah, tangan-tangan jabat Firly Bahuri digunakan untuk segera mengkriminalisasi. Padahal banyak kasus-kasus lain. Masih ingat nggak 349 triliun pajak rakyat di Kementerian Keuangan? Mana itu kasus? Kok jadi tenggelam? Mahfud MD juga ini asal ngomong aja nih Mahfud MD. Kor-kor doang sudah diurus, mana urusannya gak kelar-kelar. Malah tangkap-tangkap. Saya setuju, kita berantas korupsi, kita tangkapin koruptor, tapi jangan pandang bulu. Belum lagi anak Jokowi yang terima gratifikasi dari perusahaan sawit 92 miliar. Tidak mungkin jual martabak punya untung 92 miliar. Tidak mungkin. Itu martabaknya bertabur intan, mutiara, emas, batangan tuh di atasnya tuh. Kalau sampai punya untung 92 miliar. Ini semua tidak berani Firly Bahuri ungkap. Karena kenapa? Memang Firly Bahuri ini tugasnya menjilat Jokowi. Bandit ini Firly Bahuri. Maka dari itu kita minta kepada Firly Bahuri untuk segera dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda. Jadi Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong jangan cuma media bahwa kasusnya sudah diangkat ke penyelidikan, tetapi bukti bahwa Firly sebagai tersangka sampai hari ini belum terlihat bukti otentiknya. Jadi kita belum percaya kalau pihak kepolisian berani mentersangkakan Firly Bahuri yang sudah ada dugaan melakukan pemerasan. Pemerasannya canggih juga bro, bukan minta pecahan rupiah, tapi minta pecahan dolar Singapura. Ini artinya mata uang rupiah tidak dianggap bahwa Firly Bahuri. Brengsek juga memang ini Firly Bahuri, ya kan? Mentang-mentang 1 miliar uang rupiah itu satu kardus. Kalau cuma pecahan dolar Singapura mungkin tipis-tipis sedikit lah, masih bisa disembunyikan. Emang dasar Firly Bahuri ini kurang ajar, bandit ya. Kalau saya bilang Firly Bahuri, kalian bilang tangkap. Bisa? Bisa? Firly Bahuri, Firly Bahuri, Firly Bahuri. Kalau saya bilang tangkap, kalian bilang Firly Bahuri. Tangkap! 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 Kalau tidak berani tangkap Firly Bahuri, Bapak Jokowi mundur aja jadi presiden. Karena Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab. Jangan pura-pura bego, jangan pura-pura pilon di depan media. Ini urusan hukum, ini urusan hukum, ini urusan hukum apaan? Kuat dugaan bahwa kasus antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo ini adalah keterlibatan di istana. Siapa yang di istana? Siapa yang di istana? Siapa yang di istana?
Itu. Jadi Pak Jokowi ini kalau jawabannya serba nggak tahu, serba nggak tahu, serba nggak tahu, karena lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya, lebih bagus Pak Jokowi mundur segera sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya kan? Orang di mana-mana kalau mau lengser ke Prabon, di mana-mana tebar simpati, baik kepada rakyat, ya kan? Cari simpati kepada kaum buruh, petani. Ini malah mau lengser ke Prabon, malah bikin kegaduhan nasional. Hanya menciptakan kegaduhan nasional menggunakan tangan KPK, dalam hal ini Pak Firly Bahuri. Jadi Firly Bahuri ini kalau memang dia salah satu perwira pensiunan dari pihak kepolisian, secara tidak langsung kalau dia memang terbukti melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, maka dia sudah menodai institusi kepolisian Republik Indonesia. Karena sudah menodai institusi kepolisian, maka kita minta dengan hormat kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam laporan pemerasan terhadap pejabat. Itu yang harus dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Jadi jangan lagi kasih harapan palsu kepada rakyat Indonesia. Jangan lagi kasih harapan palsu kepada kita-kita yang ada di sini. Tetapi tolong buktikan bahwa institusi kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya, berani menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Setuju tidak? Kita dukung Polda Metro kalau begini. Kita sangat mendukung. Maka dari itu tadi, secara simbolis, emak-emak ARM sudah memasang banner poster di pagar Polda Metro Jaya dengan tulisan mendukung Polda Metro Jaya, tangkap Firly Bahuri, perusak KPK, wanted. Ini, dan mohon juga foto ini, simbol ini jangan dicopot oleh Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya mencopot simbol ini, maka patut diduga Polda Metro Jaya itu terlibat lagi kong kali dengan Firly Bahuri. Betul tidak? Ya, mudah-mudahan kita percayalah Bapak Kapolda Metro Jaya yang terhormat, Bapak Irjen Pol Karyoto, bisa mengambil sikap, bisa mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan juga, pada hari Rabu, gabungan organisasi masyarakat Putra Bugis Makassar tergabung dalam Front Indonesia Timur Bersatu akan mendatangi Polda Metro Jaya dengan isu yang sama pada hari Rabu tanggal 12 jam 10 pagi. Untuk itu saya minta kepada seluruh aktivis yang ada di sini, kepada seluruh aktivis peduli korupsi yang menyaksikan tayangan langsung ini, dan para media-media, untuk dapat nanti kita sukseskan acara agenda geruduk Polda Metro Jaya sekaligus geruduk KPK. Minta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap Firly Bahuri. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga aksi ini bisa menjadi pelopor bagi gerakan-gerakan aktivis seluruh Indonesia dimanapun berada, untuk kita sama-sama bergerak bersama-sama. Kita hancurkan para pejabat-pejabat korup, kita hancurkan para pejabat-pejabat KPK yang tidak mau serius menangani kasus korupsi. Karena the real teroris adalah koruptor. Koruptor adalah musuh manusia, musuh peradaban, dan musuh alam semesta. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Kapolda Metro Jaya bisa mendengarkan aspirasi kita hari ini dan segera menetapkan
Firly Bahuri bukan Kakanda, Kokondo, ya kan? Firly Bahuri sebagai tersangka dalam pelaporan kemarin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang melawan, hidup mama, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.